generasi muda zaman sekarang pasti nggak asing kan sama investasi. Nah, kali ini kita tuh pengen ngebahas apa aja sih hak-hak kita sebagai investor dan kewajiban apa yang kita harus sadarin gitu kalau kita sebagai investor. Nah, kali ini kita masih bersama Mas Relix dari BNI Life Insurance. Kita akan ngebahas mengenai resiko, hak, dan kewajiban dari investor gitu ya. Jadi misalnya kita kan taunya mau untung aja nih, mau cuan cepet, pengen cepet kaya gitu. Tapi kan sebenarnya pasti nggak cuma untung-untung aja yang kita dapetin. Pasti ada resikonya, ada loss-nya. Gimana sih cara kita mengatur loss dari investasi kita? Yeah. Perlu diketahui bahwa setiap investasi ada resikonya. Bahkan setiap langkah yang kita jalani setiap hari pun ada resikonya. Entah itu terjatuh, terantuk atau enggak bisa kegeser apa, geser apa. Bahkan setiap kita jalan itu pasti ada resikonya. Nah, apalagi di investasi. Nah, itu resiko-resiko ini yang harus kita tahu dan harus kita mitigasi bagaimana caranya untuk mengurangi resiko tersebut. Di dalam investasi, salah satu cara mengurangi resiko adalah diversifikasi. Jadi kita bisa berinvestasi di beberapa tempat. Pertama itu, kedua kita harus mengenal resikonya seperti apa. Jadi kalau untuk obligasi itu resikonya seperti apa, untuk saham itu resikonya seperti apa, untuk bank itu atau deposito resiko seperti apa. Secara cepat aja ya. Mungkin orang-orang bilang deposito nggak ada resikonya. Ada. Bisa nggak bayar atau nggak bank gagal bayar gitu ya. Dari deposito itu. Atau bank kekurangan uang, kekurangan likuiditas untuk membayar kembali deposito yang ditempatkan oleh nasabah-nasabahnya. Bisa aja. Kemudian obligasi, secara cepat kita lihat obligasi ini, kalau obligasi pemerintah mungkin lebih aman ya, karena kan dijamin oleh pemerintah. Tapi mungkin nggak sih Mas gagal bayar misalnya kalau ORI atau SBN atau? Kalau pemerintahnya bangkrut bisa aja. Memungkinkan nggak tapi itu kalau memungkinkan. Contohnya yang agak ini belum bangkrut sih, tapi udah menuju ke bangkrutan itu, contohnya salah satunya Yunani ya. Kita udah pernah dengar beberapa tahun yang lalu resesi kesulitan di Yunani untuk membayar obligasinya. Bisa aja. Tapi bangkrut ya belum sih. Jangan sampai amit-amit ya. Nah, itu dari sisi obligasi. Nah, ada lagi sisi obligasi korporasi. Nah, ini yang lebih imbal hasil sisi korporasi biasanya lebih tinggi daripada pemerintah. Karena kan semakin resikonya kecil, semakin returnnya semakin kecil. Tapi kalau resikonya semakin besar, returnnya kita juga mintanya besar kan. Jadi yang perlu diketahui, kita di obligasi korporasi itu ada yang namanya investment grade, ada yang namanya yang bukan investment grade gitu. Itu yang kita perlu ketahui. Kalau investment grade itu adalah triple B minus ke atas sampai triple A, dan biasanya itu dilihat dari kesehatan dari perusahaan tersebut. Apakah perusahaan ini bisa balikin utangnya apa enggak? Karena obligasi itu kan utang. Suatu perusahaan lagi memberikan perlu uang, terus ngutangnya sama orang-orang investor itu. Ya. Nah, kita lihat perusahaan ini kuat apa enggak. Jadi contohnya, kira-kira kalau Astra keluarin obligasi, contohnya aja, aman nggak? Ya aman lah, Astra kan sudah terbukti gitu kan. Contohnya lagi, kira-kira BNI kalau keluarin obligasi aman nggak? Ya sudah terbukti sih, gitu loh. Jadi lumayan aman gitu ya, sudah terbukti. Ya hal-hal ini yang perlu diketahui ya. Kemudian yang terakhir saham. Nah, kalau saham ini lebih unik. Saham ini kita tidak ada kupon atau tidak ada jatuh tempo, dan harganya kan floating terus. Harga saham naik turun. Nah, hal ini yang menyebabkan resikonya lebih besar daripada kedua instrumen tadi. Kalau untuk cut loss sendiri ya, misalnya kita udah tahu nih kita hari ini rugi lah, kita makin lama makin turun nih. Apalagi kayak kemarin awal-awal corona pasti banyak banget portofolio orang yang merah semua tuh warnanya. Nah itu gimana caranya kita tetap ya kalau meyakinkan diri itu kan balik ke diri masing-masing ya. Cuma seberapa besar sih loss yang harus kita maintain? Apakah kalau masih di
5% itu nggak apa-apa, apakah di 20% itu nggak apa-apa, karena kan kemarin-kemarin juga ada berita nih, orang udah loss-nya udah sampai berapa puluh persen gitu, tapi mereka tetap disuruh stay di situ sama manajer investasi mereka. Nah itu gimana tuh? Nah itu kita harus bedakan antara kita investasi yang dibilang investasi trading sama investasi jangka panjang. Kalau Anda mengejar untuk trading, ya Anda bisa cut loss. Tapi kalau untuk jangka panjang, nggak perlu cut loss. Karena kan di hukum dagang, beli di bawah, jual di atas. Tapi orang-orang kalau udah panik, jual semua ya di bawah. Jual di bawah gitu kan ya. Ya justru kepanikan itu bagi investor yang profesional seneng banget gitu loh. Karena mereka akan beli di harga lebih murah lagi kan. Jadi harus dibedakan, Anda ada portofolio yang trading sama Anda ada portofolio yang kita pegang jangka panjang ya. Nah, bagaimana tahu saham itu murah? Ada banyak caranya. Nanti kita mungkin punya waktu, kita bahas di lain waktu. Ada yang namanya pakai valuasi, relatif valuasi. Ada yang pakai DDM model pakai dividend discount. Macam-macam lah valuasinya. Nah, ini yang perlu diketahui oleh orang-orang di mana kalau Anda mau masuk ke saham, Anda harus benar-benar belajar. Berarti itu kita harus, misalnya nih sebagai pemula, berarti kita harus menentukan sendiri kita mau trading atau kita mau investasi jangka panjang gitu ya. Iya. Tapi sebenarnya kalau kita memiliki dua portofolio itu nggak apa-apa dong ya? Nggak apa-apa. Satu pun nggak apa-apa, asal gini, asal uang yang Anda punya itu tidak mengganggu yang seperti saya bilang dulu kan operasional, dana darurat. Jadi ini memang untuk jangka panjang. Dan kalau Anda sudah berasumsi jangka panjang, Anda loss dalam waktu 1 hari, dalam satu bulan, 1 tahun pun stress Anda nggak bakal stres. Karena saya ini buat nanti kok 10 tahun lagi. Karena apa? Enaknya di saham itu ada barangnya. Jadi barangnya apa? Saham. Saya pemilik perusahaan itu. Ya. Iya. Jadi kalau saya punya saham BNI atau nggak saya punya saham Unilever, ya saya otomatis adalah pemilik perusahaan itu gitu loh. Walaupun berapa ya, cuma berapa lot gitu. 0,0001% gitu kan. Ya jadi ini nggak main-main sebetulnya. Ini Anda harus mengerti benar perusahaan itu. Seperti jangan beli kucing dalam karung kan. Ya kalau Unilever bagus, ini bagus ya beli aja. Harga turunnya bagus dong. Anda bisa beli lagi. Jadi dengan demikian Anda membuat strategi begini. Mungkin saya akan kalau untuk trading, misalnya saya punya 10 juta. Kalau untuk trading saya nggak masukin 10 juta semuanya. Saya mungkin masukin 1 juta dulu. Nanti kalau harganya turun, saya bisa beli lagi. Beli lagi. Turun lagi, beli lagi gitu. Hal-hal ini itu nanti ada teknisnya lah. Kalau untuk benar-benar kita kalau mau melihat di saham. Ya. Itu resiko-resiko yang dihadapi yang di saham. Kalau misalnya sebagai pemula nih, mendingan kita terjun langsung atau kita minta orang lain untuk mengelola dana kita? Nah, untuk saham ini ya misalnya. Ya. Kalau untuk mengelola saham kita biasanya ke aset manajemen atau enggak ada beberapa produk asuransi yang seperti investasi itu juga ada sih. Nah, kalau untuk begitu yang seperti saya bilang Anda harus mengerti bukan hanya mengerti saham itu. Kalau mengerti saham mungkin agak panjang, tapi Anda harus mengerti produk apa yang Anda beli gitu. Jadi kalau untuk pemula ya mungkin Anda bisa terjun langsung ke saham atau ke reksadana juga dulu nggak apa-apa. Yang penting Anda tahu yang apa Anda beli dan how it works itu aja. Kalau Anda tidak tahu, ya inilah kalau Anda ragu-ragu jangan lakukan. Gitu. Oke. Kalau misalnya kita menaruh investasi kita misalnya ke manajer investasi atau ke sekuritas, hak-hak apa aja sih sebenarnya yang bisa kita dapetin kalau kita invest dengan mereka? Hak dan kewajibannya gitulah. Untuk beberapa financial institution berbeda-beda ya. Tapi semuanya sama. Haknya pasti kita harus mendapatkan laporan. Jadi laporan itu macam-macam. Uang kita taruh di mana gitu-gitu. Ya, betul. Ya, jadi kalau laporan tuh kalau di aset manajemen biasanya kita dapat laporan ada berapa, jumlah NAB-nya berapa, kenaikan NAB-nya berapa, dana kita ada berapa. Itu laporan keuangannya seperti itu. Kemudian nanti setiap bulan keluar yang namanya fund fact sheet. Fund fact sheet itu adalah gambaran dari isi dari reksadana ini.
Biasanya dibilang ditaruh di mana aja ditaruh gitu di mana aja. Ya 10 efek terbesar sekarang. Dulu 5 efek terbesar, sekarang 10 efek terbesar. Dikasih tahu semuanya ya enggak lah. Karena ini kan public fund. Kalau dikasih tahu semuanya isinya Bisa semuanya berhalaman-halaman ya. bukan hanya bisa berhalaman, nanti kompetitornya tahu isinya apa iya, gitu kan. Ya. Jadi at least kita tahu punya gambaran efek terbesar itu yang ada di dalam situ alokasinya apa aja. Ya. Kemudian di situ juga dijelaskan mengenai performance-nya juga. Nah kita perlu tahu tuh performance-nya. Ini kalau performance-nya ngapain saya pegang terus ini reksadana kan. Kemudian hak-hak yang lain sih biasanya harusnya sih apa yang kita minta ya seperti pencairan dana, penjualan reksadana atau pencairan dana itu juga menjadi salah satu hak dari Iya, tapi kalau misalnya ke bank atau ke manajer investasi itu ada jangka waktunya nggak ya kira-kira? Kalau misalnya kita jangka waktunya di 10 tahun, tapi di 5 tahun kita mau tarik semua investasi kita, itu kira-kira memungkinkan atau enggak? Oke, itu ada beberapa produk, contohnya nggak sampai 10 tahun sih, biasanya produk itu 3 tahun, namanya reksadana terproteksi. Nah itu produk itu biasanya sudah distruktur selama 3 tahun, Anda mendapatkan sekian, dan tidak akan berubah. Iya. Apakah itu dijamin? Ya enggak, itu tidak dijamin, itu distruktur aja, gimana supaya at the end of the 3 years, 3 tahun itu Anda mendapatkan return rata-rata 8% contohnya. Berarti 8% bagus dong, deposito mungkin cuma 6% gitu kan ya. Tapi selama 3 tahun, gimana kalau saya berubah di tengah-tengah? Ya itu tergantung dari produknya, boleh apa enggak gitu kan. Makanya dari depan kita sudah harus baca yang namanya prospektus. Nah di dalam prospektus itu ada hak dan kewajiban di situ. Bukannya nggak bisa dicairkan, mungkin nanti ada Windows redemption ada, tapi mungkin juga ada penaltinya sih. Biasanya gitu. Ya karena kan sebenarnya ada kasus yang belakangan ini terjadi, nasabah ngelihat kok mengelolanya kayak gini sih gitu. Mungkin manajer investasi punya caranya tersendiri lah untuk mengatur dana kita. Cuma apakah sebagai nasabah tuh kita punya hak untuk menarik dana kita atau kita pindah atau kita minta ditaruh di tempat lain, itu sebenarnya terbuka nggak sih pihak-pihak ini? Sebetulnya yang gampangnya aja, kita tidak bisa mengatur manajer investasi, tolong dong beliin saham ini nggak bisa. Yang kita bisa lakukan adalah kita tarik dananya aja gitu loh. Atau nggak kita switch, kita pindah dari satu portofolio ke portofolio yang lebih quote and quote aman menurut kita lah gitu. Oke. Bedanya dari kalau untuk kita investasi di bank, asuransi, manajer investasi dan sekuritas itu apa tuh Mas? Oke, saya bahas satu-satu ya. Kalau di bank itu biasanya bank menjadi selling agent dari asuransi dan manajer investasi. Jadi Anda beli di bank, Anda pasti dikenakan biaya transaksi. Nah itu kenapa di bank? Karena bank mau menjadi one stop service kan, jadi asuransi jualan di situ, manajer investasi jualan di situ juga. Nah, karena biasanya dibilang kalau sudah masuk ke bank itu good corporate governance-nya dari suatu manajer investasi atau asuransi itu sudah bagus. Itu satu, itu di bank. Kemudian Anda bisa nggak langsung manajer investasi? Bisa, nggak perlu lewat bank. Bahkan mungkin ya kalau melewat beberapa manajer investasi mungkin tidak ada fee tertentu gitu ya. Jadi yang perlu diketahui kalau di manajer investasi ada fee yang namanya subscription fee sama redemption fee. Waktu Anda beli reksadana Anda kena subscription fee, waktu Anda jual reksadananya tarik duitnya Anda kena redemption fee. Itu kalau di bank pasti di charge. Kemudian kalau di sekuritas. Bukan ya, di sekuritas itu tidak menjual portofolio. Jadi menjual benar-benar menjadi broker dari instrumen dasarnya, 2 instrumen dasar yaitu obligasi dan saham. Karena kalau deposito kan di bank. Nah kalau di sekuritas obligasi dan saham. Jadi Anda kalau mau beli obligasi saham ya di sekuritas. Bukan di manajer investasi atau di bank. Kemudian yang terakhir ada asuransi. Nah, kalau asuransi yang biasanya ada investasinya, maksudnya yang ada produk yang posisinya investasi,
itu biasanya mereka juga belinya dari reksadana atau enggak mereka bisa kelola sendiri. Nah, tapi dulu ada produk asuransi yang digaranted dulu ya, bukan sekarang. Makanya sekarang dirubah, tidak boleh ada lagi asuransi menggaransi produk investasi. Kalau dulu ya menggaransi, makanya kejadianlah beberapa asuransi belakangan ini gitu. Jadi ini yang perlu diketahui, kita mau beli apa, tempatnya di mana. Tapi kalau untuk reksadana belinya di aset manajemen, deposito belinya di bank. Kalau beli langsung saham obligasi belinya di sekuritas. Nah, kalau beli produk-produk investasi lainnya itu sebetulnya kayak saving plan atau nggak dana pensiun bisa di asuransi. Tapi intinya harusnya asuransi jualannya adalah asuransi. Iya. Hanya asuransi saja gitu ya. Oke. Tapi kalau misalnya masing-masing investasi di Mas Relix sudah sebutkan tadi, secara untung rugi yang paling untung tuh yang di mana sih, Mas? Yang paling untung ya. Pertanyaan anak muda zaman sekarang tuh paling cuan tuh yang mana? Yang paling cuan di mana ya? Iya, benar-benar. Nah, kenapa saya nggak bisa? Menurut saya semuanya bisa cuan. Hanya saja Anda harus mengatur portofolionya seperti apa. Jadi mungkin sekarang demennya yang instan begitu ya, mie instan, download app sudah dapat instan. Dengan investasi mohon maaf agak nggak bisa begitu ya. Kita harus mengatur benar-benar mempelajari masing-masing dari instrumennya. Kemudian kita lihat likuiditasnya, resikonya gimana, sehingga kita membentuk suatu portofolio. Nah, yang paling gampang adalah beli reksadana. Karena di dalam reksadana itu ada reksadana campuran, saham. Nah, itu sudah disusunkan oleh manajer investasinya, portofolionya. Berarti sesuai penjelasan Mas tadi, preferensinya lebih ke reksadana lah ya kalau kita mau memulai investasi. Ya. Oke. Nah, ini sama seperti episode kita sebelumnya, kita mau main-main nih sama Mas Relix. Berbeda nih, biasanya kan kita rapid fire question. Ini rapid fire question versi advance-nya nih. Jadi aku mau ngasih sebut suatu nama, sesuatu lah. Nanti Mas sebutin 3 hal mengenai itu. Misalnya nih kita kasih contoh ya, 3 hal tentang hak investor. Hak investor bisa apa aja nih gitu. Oke. Menerima laporan secara berkala, menerima penjelasan mengenai return dan penurunan NAB, serta bisa menarik duitnya kapanpun itu. Oh, itu penting ya. Pokoknya tiap kita invest kita harus tanya 3 hal itu dulu tuh gitu ya. Terus kalau 3 hal tentang asuransi jiwa? 3 hal mengenai asuransi, harus tahu harus ada izinnya, pasti harus mengerti produknya, sama harus mengerti juga cara bekerja dari masing-masing produknya sih. Oke. Terima kasih Mas Relix ngobrol-ngobrol kita hari ini. Semoga obrolan kita bisa jadi ilmu buat teman-teman semua yang mau mulai investasi. Sampai ketemu di Kelola Dana selanjutnya.